Klan Taira, yang juga dikenal sebagai Heishi atau Heike, meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Jepang. Mereka terkenal karena kehebatan maritim mereka memainkan peran penting dalam menjaga garis pantai Jepang. Selama periode Heian, dari tahun 794 hingga tahun 1185, Klan Taira memantapkan diri sebagai penguasa lautan. Kapal-kapal mereka berpatroli di perairan, melindungi jalur perdagangan, dan mengusir para perompak. Keahlian maritim ini membawa mereka kekayaan pengaruh dan reputasi yang menakutkan. Asal-usul Klan Taira dapat ditelusuri kembali ke garis kekaisaran. Mereka adalah keturunan Kaisar Kammo yang memerintah dari tahun 781 hingga 806. Garis keturunan kekaisaran ini memberi mereka tingkat prestis dan legitimasi. Namun, penguasaan mereka atas lautan laut yang benar-benar membedakan mereka. Kapal-kapal Klan Taira berteknologi maju pada masanya. Kapal-kapal itu lebih cepat, lebih mudah bermanuver, dan dipersenjatai lebih baik daripada kapal-kapal musuh mereka. Kekuatan maritim mereka bukan hanya masalah kekuatan militer. Klan Taira memahami pentingnya perdagangan. Mereka membangun jalur perdagangan yang menguntungkan di seluruh Jepang dan sekitarnya. Kapal-kapal mereka membawa barang-barang seperti sutra, keramik dan rempah-rempah. Jaringan perdagangan ini membawa kekayaan besar bagi klan yang semakin memperkuat kekuatan dan pengaruh mereka. Keahlian maritim Klan Taira melampaui perdagangan dan pertahanan. Mereka juga nelayan dan pemburu paus yang terampil. Laut memberi mereka sumber makanan dan sumber daya yang melimpah. Keterhubungan yang mendalam dengan dunia maritim ini membentuk budaya dan identitas mereka. Rasa hormat Klan Taira terhadap laut terlihat jelas dalam seni, sastra, dan praktik keagamaan mereka. Mereka percaya bahwa laut adalah tempat yang indah, sekaligus berbahaya, sumber kehidupan, sekaligus kematian. Pendakian Klan Taira ke puncak kekuasaan diatur oleh Taira no Kiyomori yang ambisius, lahir di masa meningkatnya persaingan antar klan. Kiyomori memiliki pikiran politik yang tajam dan tekad yang kuat untuk mengangkat klannya di atas yang lain. Dia menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kekuatan militer, tetapi juga dalam manuver politik dan pengaruh di dalam istana kekaisaran. Kesempatan Kiyomori datang selama pemberontakan Hogen tahun 1156. Konflik ini muncul dari perselisihan suksesi dalam keluarga kekaisaran. Kiyomori dengan cerdik memberikan dukungannya di belakang calon pemenang, Kaisar Go Shirakawa. Keputusan penting ini membuatnya mendapatkan dukungan kaisar dan menandai awal dari kebangkitan meteorik Klan Taira. Menyadari pentingnya memperkuat ikatannya dengan tahta, Kiyomori mengatur pernikahan strategis antara putrinya, Taira no Tokuko, dan putra Kaisar Go Shirakawa, Pangeran Mochihito. Persatuan ini, yang tidak pernah terdengar oleh klan samurai pada saat itu, membawa Taira langsung ke dalam keluarga kekaisaran. Kiyomori tidak membuang waktu untuk memanfaatkan pengaruh barunya. Dengan dukungan kaisar, Kiyomori dengan kejam menyingkirkan saingannya di dalam istana dan menempatkan anggota klannya sendiri di posisi kunci kekuasaan. Dia menunjuk para prajurit Taira sebagai gubernur provinsi, menempatkan mereka untuk mengendalikan sumber daya penting dan jalur perdagangan. Dia juga memastikan bahwa sekutunya memegang jabatan tinggi di militer yang semakin memperkuat cengkraman Taira pada kekuasaan. Ambisi Kiyomori tidak mengenal batas, dan dia secara efektif telah mengubah Klan Taira dari abdi dalam yang berpengaruh menjadi penguasa de facto Jepang. Ketika Klan Taira tumbuh semakin kuat, mereka mau tidak mau harus berhadapan dengan keluarga berpengaruh lainnya. Konflik-konflik ini yang seringkali brutal dan tanpa henti menandai awal dari kemunduran mereka. Pertempuran sengit dan banyak korban berjatuhan. Klan Taira yang dulu dominan mendapati diri mereka berjuang untuk mempertahankan supremasi mereka. Itu adalah titik balik kejatuhan dramatis dari kasih karunia yang akan mengubah jalannya sejarah mereka selamanya.